Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan sahabat-sahabat dimanapun juga berada. Saya kira memang ini diskusi jasa sangat luar biasa sahabat ya. Jadi dibayangkan saja saat semua orang memikirkan soal substansi, para pemburu ijazah justru sibuk buka aib internal sendiri. Mereka saling lapor, saling tuding, saling cakar. Dan yang paling luar biasa saya kira adalah Ibu Kurnia sahabat. Tanpa basa-basi, dia mengatakan bahwa Ahmad Kosinuding itu panglima kami. Dan hal ini disampaikan oleh Ibu Kurnia kala Bang Egy Sujana bersama dengan Damai Hariludis dari Solo. Dan panglima hari ini yang mereka klaim ya, itu dilaporkan oleh Bang Egy Sujana dan Damai Hariludis ke polisi. Tapi apapun itu sahabat, pada akhirnya bahasa panglima ini saya kira bukan bahasa kuasa hukum, bukan juga analis, tapi panglima ini seperti disematkan dalam gerakan militer. Ya, ini bahaya sekali. Dan yang paling fatal lagi adalah si Kucluk Michael ya. Si Kucluk Michael itu mengatakan bahwa pelaporan Roy Suryo dan Kosinuding itu di belakangnya Jokowi. Jadi apa-apa Jokowi. Memang luar biasa sahabat. Tadi malam ternyata ada sesuatu yang menggemparkan dunia, yaitu Roy Suryo dilaporkan lagi. Iya. Apakah ini kelakuan Bapak Joko Widodo lagi? Undangan untuk datang ke Joko Widodo meminta maaf yang diistilahkan sebagai restoratif justice ya pada hari ini itu bukan hari ini saja, sudah sejak awal kasus ya kami diundang untuk seperti itu. Nurani ini berkata itu tidak benar ya, karena tidak benar apakah kami harus menyorongkan leher kami yang merasa tidak benar ini? Kami ini kalau urusannya hanya soal SP3 gampang, tinggal datang kok ya kan, tidak ada permaafan nggak apa-apa, yang penting datang ke sana. Maka apa yang disebut dengan understanding kata Pak Jokowi, tapi percayakah Anda bahwa kata-kata itulah yang memisahkan antara hak dan batil tadi, yang tidak akan kami lakukan. Itu yang disebut dengan garis demarkasi, yang kalau kau lewati maka batal semua perjuanganmu itu. Dan kami bukan seperti itu. Ada perkembangan terbaru apa terkait manuver Egy Sujana terhadap TPUA? Tadi malam barangkali kembali mungkin dari berobat bersama kuasa hukumnya melaporkan ya panglima kami Ahmad Kosinuding. Nah, kemudian juga saya lihat saudara saya Bang DHL juga melaporkan Ahmad Kosinuding. Seperti operasi intelijen saja ini gitu loh. Manuver Egy Sujana dan DHL membahayakan Indonesia. Kenapa? Karena perkara dugaan ijazah palsu ini adalah untuk Indonesia, ya bukan untuk kami. Pecah belah itu sudah terjadi. Sadar atau tidak, abang masuk dalam skenario tersebut. Skenario-skenario yang direncanakan oleh orang di balik ini Anda jalankan begitu. Mungkin kata-kata yang dia pilih barangkali menurut abang tidak tepat. Tetapi apa kata-kata yang lebih tepat? Jadi yang berlaku adalah SOP Solo. Jadi sekali lagi kami tegaskan bahwa restoratif justice yang hari ini dijajakan oleh ya geng Solo itu bagian dari upaya pecah belah yang sayangnya, sekali lagi saya sayangkan, sayangnya upaya pecah belah perjuangan kami itu difasilitasi oleh Polda Metro Jaya dengan gerak cepat menindaklanjuti perintah dari Joko Widodo dari rumahnya, yang semestinya ini adalah mempermalukan presiden kita hari ini. Karena hari ini yang panglima tertinggi atasan langsung polisi Kapolri itu adalah Presiden Prabowo Subianto, bukan saudara Joko Widodo. Kantor negara kita adalah di Istana Negara, bukan di rumah Jokowi di Solo. Jadi memang sepertinya tidak ada hal baik yang datang dari orang lain. Termasuk Bang Egy Sujana dan Bang Damai Hariludis ketika dia mengambil jalur restoratif justice, ya langsung dicap sebagai pembelok, kong kali kong dengan Jokowi, melakukan pengkhianatan terhadap perjuangan. Padahal kan mestinya mereka paham bahwa dalam ilmu hukum pidana, restoratif justice itu adalah merupakan opsi yang sah, legal dan memang sering dipakai. Tapi di kubu ini hukum ternyata nomor 2, nomor 1 itu adalah loyalitas ke panglima, ke Kosinuding.
Dan pernyataan Kurnia tadi itu penting karena dia tanpa sadar membongkar struktur sebenarnya. Jadi ada panglima, ada pasukan, ada garis komando, ada yang boleh bicara dan ada yang harus diam. Oleh sebab itu sahabat-sahabat sekalian, apalagi kalau kita melihat cuplikan video daripada Michael Sinaga ya, yang sangat pendek itu, yang mengatakan bahwa jangan-jangan ada Jokowi di balik pelaporan Roy Suryo lagi. Karena memang Roy Suryo saya dengar dilaporkan oleh Bang Egy Sujana. Aduh, memang luar biasa para kucluk pemburu ijazah ini sahabat. Oleh karena itu sahabat-sahabat sekalian, kalau Bang Egy dan Damai mulai pakai logika hukum, bukan logika amarah ya, dan itu langsung dianggap menyimpang. Kenapa? Karena mereka tidak lagi patuh pada komando narasi. Jadi kan selama ini kekuatan Bang Egy Sujana dan Damai Hari Lubis itu diharapkan bisa digunakan sebenarnya. Tetapi kedua orang ini adalah orang yang punya pikiran yang tidak sempit. Tentu dia tahu bahwa dirinya akan diperalat oleh Roy Suryo CS. Akhirnya dia mengambil langkah yang saya kira langkah ini sangat baik sahabat. Karena restoratif justice itu artinya sebuah langkah hukum yang elegan, di mana baik antara Bang Egy Sujana, Bang Damai Hari Lubis dan Pak Jokowi itu sama-sama secara tidak langsung terjadi kesepakatan di sana, saling mau maafkan ya dalam tanda petik. Nah, inilah mungkin yang membuat juga Michael menyambung-nyambungkan ketika misalnya Roy Suryo yang dilaporkan oleh Bang Egy dan Damai Hari Lubis, ya Michael langsung nyala bahwa ini jangan-jangan Pak Jokowi lagi di belakangnya. Kan seperti itu sebenarnya yang diinginkan atau yang ingin dibahasakan oleh Michael Sinaga ini. Makanya saya bilang sahabat-sahabat sekalian, menjadi lucu bagi kita ketika mereka semua selalu menganggap bahwa apa yang dilakukan ini adalah merupakan perjuangan moral. Karena kalau dia moral kan tidak ada hierarki. Kebenaran kok pakai apa-apa, kalau data dan bukti kuat kan butuh apa, butuh panglima. Dan lucunya lagi mereka teriak perjuangan rakyat. Tapi ketika rakyat dan hukum bilang cukup, mereka malah ngamuk. Karena ternyata yang diperjuangkan bukan kebenaran, tapi kelanjutan panggung yang diperjuangkan oleh mereka semua ini. Pada akhirnya semua jelas, ini bukan lagi soal ijazah, ini soal ego, komando, dan siapa yang pegang mikrofon. Bang Egy Sujana dan Bang Damai Hari Lubis mungkin keluar dari barisan, tapi justru mereka yang paling masuk akal secara hukum sahabat. Sekalipun hari ini mereka dicerca, dipitnah, dan sementara yang tersisa sibuk perang internal sambil tetap mengklaim diri paling suci. Dan seperti biasa, yang namanya kebenaran itu tidak butuh panglima. Yang butuh panglima biasanya perang yang salah arah. Saya kira demikian sahabat ya. Mudah-mudahan video singkat ini ada manfaatnya. Kita berharap pelaporan Bang Egy Sujana dan Bang Damai Hari Lubis itu prosesnya dipercepat, sehingga si Kosinudin dan Roy Suryo ini tidak bisa lagi membangun narasi busuk di media sosial yang merusak nalar dan akal sehat publik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.